Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali di dalam doa pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, di pagi hari ini sebelum kami mengawali kegiatan keseharian kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, dan kiranya firman Tuhan, firman-Mu menjadi pegangan bagi hidup kami saat ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab di dalam doa pagi hari ini, kita akan melihat dari Markus pasal 7, ayat 1-8. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak akan makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang sebuah tema, yaitu hidup yang berintegritas. Menjadi pribadi yang berintegritas, secara sederhana integritas adalah keselarasan antara apa yang diucapkan dan kemudian yang diperbuat. Selaras antara perkataan dan perbuatan, itulah integritas. Menjadi orang yang berintegritas itu tidak mudah, karena harus selaras antara apa yang diucapkan dengan yang diperbuat. Kita seringkali sulit untuk menyelaraskan hal tersebut. Kita bisa mengatakan, contohnya, jadi orang harus jujur, padahal kita sendiri bisa sangat mudah untuk berbohong dalam hal-hal kecil. Itu tentu salah satu bentuk dari hidup yang tidak berintegritas. Nah, ketika di dalam kehidupan sehari-hari kita sulit untuk berintegritas, bagaimana kita memaknai secara mendalam hidup yang berintegritas? Di dalam perikop kali ini dikisahkan ketika Tuhan Yesus didatangi oleh beberapa ahli Taurat dan serombongan orang Farisi yang hendak komplain terhadap Yesus ketika ada dari beberapa murid yang kemudian makan dengan tidak mencuci tangan. Dan ketika mereka menyampaikan komplain tersebut kepada Yesus, mereka menyampaikan tampaknya sebuah hal yang hendak mengkritik Yesus. Apakah Yesus mau mengabaikan adat istiadat orang Yahudi, ataukah Yesus mau mengajarkan untuk tidak menghargai kebersihan? Yesus tahu bahwa kedatangan serombongan orang Farisi dan ahli Taurat pada dasarnya bukan untuk mau mempertanyakan soal kebersihan ataupun adat istiadat, tapi pada dasarnya hendak menjatuhkan Yesus. Yesus tahu bahwa apa yang mereka ajarkan, mereka senantiasa hadirkan adalah kehidupan yang teratur, kehidupan yang di dalam aturan,
kehidupan yang menegakkan adat istiadat orang Yahudi yang tentu berdasar pada hukum Tuhan. Tetapi dengan penafsiran mereka sendiri, mereka kemudian menjadi polisinya hukum. Jadi sangat menekankan adat istiadat, aturan demi aturan, tetapi pada dasarnya mereka melakukan sebuah ketimpangan, yaitu hanya menekankan pada hukum, tapi pada dasarnya jauh dari makna yang sebenarnya yang paling mendasar dari hukum Tuhan itu sendiri. Dan Yesus ketika mendapatkan komplain begitu dari orang Farisi dan juga ahli Taurat, Yesus menyadari hendak menyampaikan dengan sesuatu yang paling mendasar. Yesus bukan mau berbicara soal tidak cuci tangan, yang soal berbicara soal kebersihan, bukan itu. Tetapi yang Yesus mau sampaikan adalah sebuah hal yang lebih mendasar, yaitu hidup yang berintegritas. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Dari sini kita mau melihat unsur integritas yang pertama yang jauh lebih mendalam. Integritas lebih dari sekadar keselarasan antara perkataan dengan perbuatan. Tetapi lebih mendalam dari itu, hidup yang berintegritas adalah keselarasan antara perkataan, perbuatan, pikiran, dan hati. Jadi adanya keselarasan antara pikiran, perbuatan, dan hati yang lebih mendalam. Itu semuanya perlu diselaraskan. Itulah integritas. Bukan sekadar mengajarkan, bukan sekadar melakukan, tetapi juga ada keselarasan antara apa yang dipikirannya dengan apa yang menjadi hati yang sesungguhnya. Keselarasan itu semua, itulah integritas. Oleh karena itu kalau kita membaca selanjutnya adalah kamu beribadah melakukan perintah Tuhan, tetapi perintah Allah yang sebenarnya kamu abaikan. Kalau kita melihat membandingkan di dalam Matius pasal 23 ayat 23. Menarik dikatakan begini, Matius pasal 23 ayat 23. Ya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi apa yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi di balik dari hukum Taurat terdapat sebuah nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut yaitu adalah keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Sungguh menarik. Ini selaras dengan apa yang disampaikan Yesus ketika orang bertanya, apakah hukum yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kalau kita melihat dalam bahasa yang lain ya ini, di balik hukum itu, di balik hukum Tuhan, ada sebuah hal yang lebih mendasar, yang esensinya dalamnya adalah terkandung nilai-nilai keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Nah, dengan demikian, sudahkah kita kemudian juga meneladani dari Kristus yang menyampaikan sebuah nilai-nilai di balik aturan? Setiap orang tentu alangkah baiknya hidup di dalam aturan. Ya, kalau misalkan Yesus dihubungkan yang seakan-akan mengabaikan adat istiadat, tentu tidak. Yesus bukan mengabaikan adat istiadat, tetapi Yesus mau mengajarkan apa yang lebih mendasar di balik aturan. Pada dasarnya pun manusia kurang senang jika diatur-atur. Tetapi kalau tidak ada aturan dalam kehidupan, apa yang terjadi? Kehidupan bermasyarakat bisa kacau. Oleh karena itu, adalah tentunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan yang juga ada di dalam kehidupan rumah tangga.
dan juga kemudian di pekerjaan ataupun di masyarakat. Tapi kemudian setiap aturan yang dibuat itu pada dasarnya apakah aturan itu kemudian memanusiakan manusia? Sehingga mana yang lebih tepat? Manusia ada untuk aturan atau aturan ada untuk memanusiakan manusia? Tepat adalah aturan ada untuk memanusiakan manusia, menghargai sesama manusia. Sehingga di balik apa yang menjadi peraturan harusnya terkandung di dalam hal yang lebih mendasar adalah adanya keadilan, adanya belas kasih, dan kemudian juga di sini dikatakan adanya kesetiaan. Hal yang mendasar ini yang mengingatkan kita tentang sebuah peristiwa ketika ada seorang perempuan berzina yang dibawa kepada Yesus oleh masyarakat, diarak mau dihukum untuk dilempari batu, dirajam sampai mati. Yesus tahu hukumnya apa. Kalau Yesus tidak menegakkan itu, berarti Yesus mengabaikan hukum yang ada. Kalau Yesus mengabaikan, tidak menghukum perempuan itu, maka seakan-akan Yesus membela orang berdosa, membela perbuatan dosa. Oleh karena itu, ada hal yang lebih mendasar kalau kita melihat sebuah kasus, misalkan dilihat dari keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yesus bukannya mau mengabaikan hukum, tetapi menegakkan hukum dan dengan dasar yang lebih mendasar. Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang unik adalah Yesus berkata, jika ada di antara kamu yang tidak berdosa, silakan lempar batu terlebih dahulu. Kemudian mereka satu persatu kemudian mengundurkan diri. Artinya apa? Orang Farisi adalah orang yang mengajarkan tentang hukum. Secara perbuatan, anggaplah mereka melakukan. Tetapi apakah dengan sungguh mereka kemudian menerapkan hukum itu? Tentu tidak. Karena hatinya ketika mereka menjalankan hukum, pada dasarnya jauh dari motif dasar belas kasihan. Jauh dari motif dasar keadilan. Dan jauh dari motif dasar yaitu di sini kesetiaan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Oleh karena itu bagaimana juga hidup kita di dalam keselarasan. Contoh yang paling sederhana adalah ketika kita misalkan berkata kepada orang lain, kamu harus hidup dalam kejujuran. Sudahkah kita hidup dalam kejujuran? Saya secara pribadi, sudahkah saya hidup dalam kejujuran? Ketika kita mengatakan orang, kamu harus jujur, pertanyaannya adalah, sudahkah saya sendiri melakukan kejujuran? Tapi Yesus mau mengajak kita lebih dalam. Bukan hanya mengatakan kejujuran, mengajarkan kejujuran, bukan sekadar melakukan kejujuran. Tetapi di dalam pikiran dan hati, sudahkah saya juga hidup dalam kejujuran, dalam sukacita? Jadi bukan hanya, kamu harus jujur, saya jujur. Tapi kemudian dalam hati saya mengomel, ngedumel, tentu bukan itu. Hidup yang berintegritas adalah hidup yang selaras. Apa yang diucapkan, apa yang menjadi perbuatan, yang ada di pikiran dan juga ada di hati. Keempat unsur itu menjadi sebuah hal yang menjadi selaras. Konfusius pernah mengatakan begini, kalau kita mengajari orang hanya dengan perkataan, maka apa yang kita ajarkan dan orang lain kan dengar akan mudah dilupakan. Tapi bagaimana supaya lebih mudah diingat dan meresap ke mendalam? Hadirkanlah teladan. Supaya orang melihat perbuatan kita, maka akan 2 kali lebih diingat. Tapi ada hal yang lebih mendalam. Ajarkan, berikan teladan, dan libatkan orang untuk bersama-sama turut di dalam menghadirkan teladan. Maka akan 3 kali lebih meresap, lebih menempel. Ibarat orang contohnya berkata, ayo kita harus ke gereja, tapi hanya mengatakan saja, kita sendiri tidak ke gereja, maka mudah dilupakan. Tapi kalau kita misalkan, ayo ke gereja, dan orang lain pun melihat kita ke gereja,
dan kita pun memberikan contoh bersama dengan keluarga, bersama-sama ke gereja, maka akan 3 kali lebih menempel. Dan bukan hanya itu, bukan hanya ucapan, perbuatan, tetapi juga lakukan dengan sukacita. Sehingga sukacita yang ada di dalam pikiran dan perasaan, ucapan dan perbuatan, itulah menjadi sebuah hidup yang berintegritas. Kiranya kita mengawali kegiatan dengan sebuah pegangan. Yuk kita hidup dalam integritas, selaras ucapan, perbuatan, pikiran, dan perasaan untuk menghadirkan keadilan, belas kasihan, dan kemudian juga kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, hidup dalam kesetiaan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang kami kenal dalam Kristus, mampukan kami di dalam pekerjaan kami dapat jujur dan hidup dalam integritas. Di pekerjaan, di masyarakat, di keluarga, dalam usaha, dalam apapun yang kami kerjakan. Mampukanlah kami hidup dalam berintegritas dan kami melakukannya dengan sukacita dan hati yang tulus. Dalam Kristus yang memberkati kami, di dalam kegiatan kami, pekerjaan kami hari ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.